Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up lur? Kita berjumpa kembali hari ini. Semoga hari ini kita dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya, serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi para sahabat-sahabat semuanya yang hari ini kurang sehat, semoga segera disehatkan. Dan bagi para sahabat yang sibuk mencari pekerjaan, semoga disegerakan mendapat pekerjaan. Dan semoga hari ini kita selalu berbahagia, asik selalu berbahagia. Para sahabat-sahabat semuanya, hari ini saya akan berbagi kembali kepada para sahabat. Ini masih seputar mengenai produk Vitalin, dimana masih banyak para sahabat-sahabat semuanya yang masih bingung untuk mengkonsumsi Vitalin, apakah bahaya atau tidak, efeknya seperti apa dan bagaimana. Nah, jadi para sahabat-sahabat semuanya, saya menyarankan sebaiknya tonton video ini sampai dengan selesai agar tidak ada kesalahpahaman dan tidak banyak bertanya lagi, kira-kira seperti itu ya. Jangan sampai kita nonton di awal, di tengahnya tidak, nonton di akhir. Jadi sebaiknya disarankan awal, tengah, dan akhir kita simak sampai tuntas. Jadi apa yang dibutuhkan dan setiap pertanyaan Anda itu sudah tersampaikan dalam video ini tentunya. Nah, para sahabat-sahabat subscriber atau subscriber yang tulisan abang-abang dipencet. Nah, jadi sebelum kita masuk ke penjelasan, saya mau mengajak para sahabat untuk tentunya bersolawat, karena kita tidak akan lepaskan solawat ini. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi fanfana bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Rabbi fanfana bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi fanfana bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Rabbi fanfana bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Baik para sahabat-sahabat semuanya, kita langsung saja masuk ke pembahasan inti, dimana masalah produk Vitalin ini sebagian besar orang melihat, mendengar, yaitu bahwa produk Vitalin itu bisa dijadikan sebagai perawatan kulit. Itu dibenarkan. Dan Vitalin yang para sahabat tahu mungkin hanya untuk dijadikan sebagai perawatan kulit, seperti mungkin mencerahkan, menghaluskan, melembabkan, dan memutihkan. Dan itu sebagian besar orang tahu. Dan sebagian besar juga ada orang yang tidak tahu bahwa produk Vitalin ini manfaatnya tentu sangat banyak untuk kesehatan tubuh. Salah satunya adalah yang pertama, Vitalin sangat bagus dikonsumsi bagi mereka yang sering sakit pinggang, ya. Yang kedua, Vitalin juga sangat bagus bagi mereka yang punya permasalahan dengan ginjal atau kena batu ginjal atau kena batu empedu. Ini sangat bagus. Vitalin juga sangat bagus dikonsumsi untuk kesehatan jantung. Lalu Vitalin juga sangat bagus untuk meningkatkan ya daya ingat, dan Vitalin juga sangat bagus dikonsumsi bagi mereka yang punya masalah dengan mata minus, yang punya masalah dengan kuku, yang punya masalah dengan sering gampang capek atau gampang lelah ya. Vitalin juga sangat bagus dikonsumsi oleh ibu yang sedang menyusui, karena sangat bagus untuk si perkembangan otak pada bayi si anak kecil tersebut ya. Dia dapat meningkatkan EQ terhadap anak itu karena Vitalin punya kandungan vitamin lecithin ya. Lecithin ada kandungan di dalam Vitalin ini. Nah, Vitalin juga bisa dikonsumsi oleh ibu yang sedang
hamil ya, masuk di usia ke 5 bulan. Jadi usia 5, 6, 7, 8 sampai dengan melahirkan itu boleh mengkonsumsi Vitamin. Kalau masih 1, 2, 3, dan 4 disarankan tidak dulu mengkonsumsi Vitamin. Terkecuali bagi mereka yang sedang program penyubur kandungan itu boleh. Tapi ketika nanti dia sudah melakukan program penyubur kandungan dan itu sudah berhasil, sebaiknya di minggu ke-1 hingga dia sampai bulan ke-4 Vitaminnya di-stopkan dulu, nanti dilanjutkan minggu ke-5 ya, gitu ya. Nah, manfaatnya kalau dikonsumsi oleh ibu yang sedang hamil, yaitu Vitamin ini bisa untuk memperkuat si otak pada janin tersebut, yaitu. Nah, jadi Vitamin juga sangat bagus dikonsumsi bagi mereka yang sering terpapar polusi, ya, dan mereka yang gampang lemah, gampang capek tubuh mereka ya, ini sangat bagus. Dan terutama bagi mereka yang kualitas tidurnya buruk, ini sangat bagus mengkonsumsi Vitamin. Nah, Vitamin juga sangat bagus dikonsumsi bagi mereka yang punya masalah dengan penyumbatan pembuluh darah. Ya, ini sangat bagus. Dan Vitamin tidak direkomendasikan bagi mereka yang pecah pembuluh darah. Nah, itu. Jadi banyak sebenarnya para sahabat-sahabat Shockbacker, subscriber, bahwa produk Vitamin ini tidak hanya untuk sebagai perawatan kecantikan kulit seperti memutihkan, menghaluskan, dan melembabkan ya. Karena produk Vitamin ini sendiri bahannya alami ya, tidak ada efek samping dan tidak mengganggu kesehatan ginjal Anda. Vitamin itu bisa dikonsumsi dalam jangka waktu pendek, bisa juga dikonsumsi dalam jangka waktu panjang. Jadi Vitamin ini di dalamnya itu adalah soft gel ya, minyak gandum kecambah. Jadi untuk vitamin yang bagus untuk otak itu adalah minyak dari tumbuhan. Ya, sebenarnya kalau minyak hewan itu masih di bawah minyak tumbuhan. Nah, ini minyak gandum kecambah yang sangat bagus untuk perkembangan otak, terutama mereka yang sudah mulai sering pikun. Dan Vitamin juga sangat bagus bagi mereka yang selalu ingin meremajakan kulitnya, yang pengen selalu awet muda. Karena Vitamin ini salah satu fungsinya dapat menghambat penuaan dini, gitu ya. Nah, gitu. Jadi Vitamin sebenarnya tidak ada efek samping yang menimbulkan yang bersifat berbahaya ya. Vitamin sangat aman kok. Jadi jangan khawatir kalau Anda mau konsumsi Vitamin. Siapapun, mau anak, mau ibu hamil, ibu menyusui, anak-anak, dewasa, tua, bahkan lansia, itu dianjurkan konsumsi produk Vitamin. Dan saya sendiri sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2020 sampai dengan sekarang itu saya rutin mengkonsumsi produk Vitamin. Jadi salah satunya yang saya rasakan adalah tubuh saya lebih cerah ya, dan wajah lebih bersih, lebih putih. Jadi kalau para sahabat bisa melihat sekarang, saya zoom nih, wah zoom. Nah, jadi para sahabat bisa melihat sendiri wajah saya tampak lebih bersih, lebih cerah. Karena itu saya biasa rutin konsumsi produk Vitamin dan tidak ada perawatan khusus yang lainnya para sahabat. Ya, jadi Anda boleh coba deh, karena saya membuktikan dulu. Nah, bayangkan dari tahun 2008 sampai dengan sekarang berarti udah hampir 13 tahun saya konsumsi produk Vitamin, dan itu artinya aman. Bahkan tubuh saya lebih sehat, lebih segar. Nah, itu yang saya alami. Bahkan saya dulu sering mengalami sakit kepala waktu pas saya masih 2015-2016 saya rutin konsumsi Vitamin ini, dan sampai dengan sekarang itu tidak pernah lagi merasakan yang namanya sakit kepala gitu. Nah, untuk efek Vitamin nggak ada efeknya sih, nggak ada efek yang terlalu berbahaya atau apapun, karena dia normal-normal aja, biasa-biasa aja. Sifatnya ini kan memperbaiki gitu ya. Dan ini bukan golongan obat atau bukan sebagai pengganti obat ya, tetapi ini adalah suplemen makanan kesehatan gitu. Nah, jadi tidak perlu khawatir. Nah, untuk aturan dan cara pakai dosisnya untuk anak-anak, ibu hamil, dewasa, tua, lansia itu berbeda. Jadi tidak sama, tidak harus dipukul ratakan. Jadi kalau yang aturan dan cara pakai yang ada di botol, yang ada di botol ya, yang seperti ini. Nah ya, yang seperti ini. Ini aturan yang ada di botol seperti ini adalah untuk sifat yang pencegahan. Kalau dia untuk memperbaiki yang bermasalah, itu dosisnya harus ditingkatkan, dan tergantung juga dengan usianya si yang mau konsumsi ini, apakah masih anak-anak, dewasa, tua, atau lansia. Jadi supaya nanti hasil dari konsumsi produk ini dapat maksimal ya, kapan dia harus konsumsi dan kapan dia tidak harus konsumsi, kan begitu.
Nah, produk Pitalin juga bagi para sahabat-sahabat semuanya, saya sangat menyarankan tidak dijadikan sebagai masker kalau Anda tidak punya alat treatment atau alat terapi, ya. Jadi sebagai untuk perawatan kulit, entah Anda punya jerawat atau muka Anda berminyak, sebaiknya Pitalin itu Anda konsumsi saja. Kalau sifat tipe karakter wajah Anda itu berjerawat, bahkan wajah Anda menghasilkan minyak lebih banyak, sebaiknya tidak dimaskerkan ke wajah. Karena yang akan terjadi adalah jerawat Anda akan tambah banyak dan muka Anda akan tambah menjadi lebih kusam. Jadi sebaiknya kalau Anda punya masalah dengan jerawat, flek hitam atau muka Anda berminyak berlebihan, sebaiknya saya menyarankan Anda untuk mengkonsumsi saja, tidak dimaskerkan, ya. Terkecuali kalau Anda punya masalah dengan jerawat atau flek di luar kulit, ya, bukan yang sifatnya di dalam, atau kulit Anda berminyak yang berlebihan, saya menyarankan untuk para sahabat ini sebaiknya pakai masker spirulina saja, ya. Pakai masker spirulina, jangan pakai Pitalin. Nah, kalau Anda mau perawatan khusus yang tadi katanya mau mutihin, mau mencerahkan, mau menghaluskan, ya udah pakai Pitalin aja. Kalau spirulina tuh untuk area luar saja. Dan kecuali daya tahan tubuh atau imun Anda lemah, sering turun, nggak stabil, Anda gampang capek, gampang lemas, Anda bisa konsumsi keduanya. Nanti untuk aturan dan cara pakai, nanti Anda bisa berkonsultasi di mana tempat Anda membeli produknya. Ya, pastikan, saya menyarankan betul nih, ya, ini warning, jangan membeli produk dalam bentuk eceran. Belilah dalam produk dalam bentuk botol, ya, per botol. Isinya 30 dan itu masih bersegel. Kenapa saya menyarankan tidak membeli dalam bentuk eceran? Ini untuk kepentingan Anda sendiri, ya. Karena kalau eceran itu kita tidak pernah tahu bagaimana proses dia menuangkan produk atau mengambilkan produk di dalam botol tersebut. Apakah langsung dituangkan di telapak tangan? Karena itu sangat tidak dibolehkan. Kenapa? Karena di telapak tangan kita ini adalah sumber bakteri yang masuk ke dalam mulut kita. Jadi kalau Anda beli per botol, jadi sistem ambilnya itu ambil seperlunya saja yang Anda mau konsumsi, ya. Jangan dituangkan di telapak tangan. Apalagi kondisi telapak tangan Anda sedang dalam berkeringat, itu bahaya untuk kesehatan Anda sendiri. Dan kalau kita beli eceran dan kita juga tidak pernah tahu itu sudah berapa lama dibuka, ya. Sedangkan perusahaan sudah memberikan himbauan secara tegas bahwa produk Tianxi sudah dilarang dijual secara ecer. Itu dikeluarkan surat resminya per tanggal 22 September 2020, ya. Itu sudah diatur dalam Permendak nomor 70 tahun 2019, ya. Sudah diatur semua di situ bahwa buat para sahabat-sahabat yang mau mengkonsumsi produk-produk dari Tianxi, konsumsilah dalam bentuk botol dan dapatkan produknya hanya di distributor resmi, ya, di distributor resmi. Dan perusahaan juga sudah memberikan himbauan surat secara resmi tertulis bahwa per tanggal 22 September 2020 bahwa produk-produk dari Tianxi itu dilarang dijual di marketplace seperti Facebook, seperti Lazada, Shopee, Tokopedia, dan Bukalapak. Ya, itu sudah ada larangannya dari perusahaan. Nah, perusahaan mengeluarkan larangan seperti itu adalah untuk kepentingan Anda semuanya, untuk jaminan kesehatan Anda semua, karena kita bisa menghindari produk-produk palsu dan juga kita membeli produk dengan distributor resmi yang ditunjuk oleh perusahaan yang sudah menjadi bagian dari perusahaan, ya, begitu. Nah, jadi itulah para sahabat-sahabat semuanya, ini seputar sekilas masalah produk Pitalin. Jadi siapapun Anda, berapapun usia Anda bisa konsumsi produk Pitalin tanpa harus takut ada efek samping sama sekali. Nah, untuk masalah hasil, kalau untuk masalah perawatan kulit tadi, ya, itu bisa bervariasi. Kita tidak bisa memastikan satu botol kamu pasti, tidak bisa. Jadi untuk jenis kulit seseorang itu nggak sama, ya, itu beda-beda. Ada yang satu botol konsumsi memang hasilnya sudah dirasakan. Ada juga yang harus minimal 2 botol. Ada juga minimal yang 3 botol. Jadi untuk hasil ini bisa bervariasi. Nah, mungkin ada para sahabat yang sudah konsumsi 1 botol tapi merasakan kok nggak ada perubahan, kulit masih tetap kayak gini aja. Saya yakin pasti ada perubahan yang Anda rasakan, baik itu secara untuk perawatan kulit ataupun mau kesehatan. Anda coba deh ingat-ingat lagi Anda punya masalah dengan kesehatan apa. Kira-kira
kualitas tidur Anda kurang baik setelah konsumsi, tidur Anda jadi lebih baik. Bahkan ketika Anda bangun tidur, badan Anda lebih ringan, lebih segar. Dan itu banyak sekali, karena Pitalin ini tidak hanya untuk sebagai perawatan kulit. Gitu ya para sahabat-sahabat semuanya. Nah, itulah para sahabat Shockbreaker, subscribe, like, share, and comment. Asik keinggrisan. Nah, para sahabat semuanya, itulah informasi dari saya kali ini mengenai seputar tentang Pitalin. Jangan lupa like and share subscribe lah yang tulisan abang-abang. Saya undur pamit, sampai jumpa di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.